Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, ya di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini saya akan membahas tentang baterai HP, yang dimana baterai HP ini ketika kalau ingin kita keluarkan atau kita angkat dari frame atau tulang tengah, harap berhati-hati guys ya. Jangan sampai teman-teman itu melukai baterainya. Seperti apa juga kok bisa luka-luka kayak gitu, maksudnya kayak gini guys, bocor tuh, jangan sampai bocor ya. Nah, di tanganku ini Vivo Y91C ini sebagai sampel atau sebagai contoh saja. Nah, jikalau teman-teman itu ingin melepas baterai, kalau saya ada beberapa metode guys ya untuk melepas baterai yang sama ya, bentuknya seperti ini, entah apapun merek HP-nya, intinya baterai tanam seperti ini, baik di Xiaomi, baik di Oppo, Vivo, di Realme dan lain sebagainya gitu kan. Harap berhati-hati. Nah, kalau saya memiliki dua metode. Yang pertama, saya biasanya mencongkel dari bawah plastik. Nah, ini kan baterai. Di bawah baterai itu masih ada plastik nih. Nih, plastik. Plastik ya, alasnya mungkin ya. Tuh. Sebagai juga pemisah antara kabel fleksibel ya, yang ada paling bawah situ. Ya, di atas frame masih, tapi ya di atas frame tapi masih di bawah plastik ini. Nah, jadi baterainya sama kabel fleksibel itu dipisahkan sama plastik ini. Nah, saya ada dua metode untuk melepas baterai yang seperti ini. Yang pertama itu saya ambil dari bawah plastik ini langsung sekaligus. Tapi kalau kita ingin menggunakan cara tersebut, ya harap berhati-hati karena di bawah ini ada kabel fleksibel ya. Kabel fleksibel charger ada untuk HP Vivo Y91C ini ya. Nah, kabel fleksibel charger ada, kabel fleksibel LCD ada. Nah, kita bisa aja sih kita mengambil dari bawah sini guys ya, dari bawah plastik sini. Nah, tapi harap hati-hati ya, harap berhati-hati. Kita tinggal congkel aja pakai ini ya, alat congkel LCD touchscreen yang tipis. Sebentar saya ambilkan dulu. Nah, yang ini guys ya, yang tipis-tipis itu. Nah, kemudian kita bisa bantu dengan cairan thinner. Untuk thinnernya sembarang aja merek apa, tapi saya menggunakan merek Avian B asli ya untuk thinner servis HP saya. Yang ini, nah ini harganya 30 di toko sembako, di warung sembako, tapi kalau di toko bangunan itu 25 guys ya, karena toko sembako itu ngambil dari toko bangunan juga. Kalau di daerah saya ya, di daerah lain saya nggak tahu. Nah, jadi kita bisa mengambil dari bawah plastik ini, kita congkel kayak gini, kemudian kita aliri cairan thinner, kita tunggu beberapa saat. Nah, sembari kita congkel, hati-hati pelan-pelan. Jangan sampai baterainya ini terlalu bengkok ya. Maksudnya kalau kita angkat dan paksa ketika masih melengket bisa bengkok nih baterainya. Cuma nggak apa-apa guys ya, kalau bengkoknya cuma sedikit-sedikit aja nggak apa-apa, bisa dilurusin ya. Tapi kalau terlalu patah ya janganlah, nanti rusak baterai kamu ya. Nah, dari bawah sini bisa. Nah, kemudian tapi harus hati-hati ya kalau pengen ngambil dari bawah sini. Ya karena ada kabel fleksibel di situ ya, dekat banget. Hati-hati dalam mencongkelnya. Kalau tercongkel kabel fleksibelnya dan sobek saja sedikit, ya misalkan kayak LCD udah kagak bergambar tuh LCD kamu, atau blank hitam atau blank putih, intinya ada gangguan ketika kabel fleksibel itu sobek. Nah, kemudian kelebihannya adalah ketika kita mencongkel dari bawah sini, kelebihannya adalah ini aman guys ya. Nah, ini aman. Jadi ini tidak akan melukai baterainya ini seperti ini. Tuh. Nah, kenapa ini bisa sobek kayak gini, bisa bocor kayak gini? Ada bau baterai yang bocor guys ya. Nah, kalau baterai bagus ketika bocor kayak gini, nggak sampai 1 bulan, seminggu aja dia biasanya langsung kembung guys ya. Atau dia akan, ya pasti dia menggembung kalau misalkan dia
Kayak gini, kalaupun nggak menggembung, biasanya baterainya itu pasti ada gangguan dari segi daya. Misalkan nih 100% kita pakai, paling nggak sampai 15 menit langsung habis, langsung habis. Pengaruh ketika ini kemasukan angin atau dia bocor kayak gini, itu bisa merusak baterai. Ya sehari 2 hari nggak, seminggu 2 minggu itu biasanya baru ketahuan, baru langsung menggembung. Jadi baterai tanam itu, hal yang penting adalah jangan sampai bocor seperti ini. Nah itulah kelebihan kita kalau misalkan kita mencongkel dari bawah sini. Jadi ini terlindungi nih. Nih, bungkus baterainya, bukan bungkus baterainya, ini kemasan baterainya ini ya, ini terlindungi ya, nggak tercongkel-congkel. Nah, namun kita berhadapan dengan kabel fleksibel yang di bawah ini. Tapi nggak masalah, harap hati-hati saja ya. Nah, kemudian metode yang kedua yang biasa saya gunakan adalah mencongkel dari atas plastiknya sini. Nah, mencongkel dari atas plastiknya sini, kelebihannya adalah kita nggak bersentuhan langsung dengan kabel fleksibel ini. Nah, sehingga kabel fleksibel LCD charger itu aman. Aman banget guys ya. Namun di sini harap diperhatikan dan harap hati-hati ketika kamu mencongkel. Nah, kalau kamu mencongkelnya itu ke arah bawah sini, tuh nggak apa-apa, nggak masalah, aman saja ya. Sambil dialiri cairan thinner untuk membantu ya mengurangi lekatnya lem atau double tip di balik baterainya sini. Nah, namun apabila kamu salah mencongkel dan itu kuat ya, ketika kamu mencongkel ke sini, nah ke sini, ke sini, ke belahan sini, sedikit aja kamu congkel ya, itu bisa sobek karena ini mudah sobek. Nah, kalau sudah sobek, dia seperti ini guys ya. Ini bahkan 2 yang saya temukan ini. Kalau misalkan sobek, dia kayak gini. Nah, kalau dari baterai bagus seperti ini, seminggu saja kalau dia sobek itu udah menggembung seperti ini. Ini udah menggembung dan ya kalau baterainya itu 100% penuh gitu kan, dipakai nggak sampai 15 menit dia langsung habis. Udah gembung dan dayanya terganggu atau udah itu saya katakan rusak sudah. Nah, seperti ini. Nah, itulah ya. Nah, kekurangannya kalau kita, bukan kekurangan juga sih, intinya dari teknik itu sendiri. Kalau kita ingin mencongkel dari atas plastiknya sini, dari bawah baterainya, nggak apa-apa, nggak masalah. Sambil ini ditarik-tarik juga sedikit. Nah, dialiri cairan thinner, ditunggu saja ya beberapa saat. Ya, bahkan temanku itu sering gini guys ya, tinggal dialiri cairan thinner yang agak sedikit banyak gitu kan, ditunggunya 3 menit kemudian tinggal ditarik langsung lepas katanya. Nah, saya itu biasanya sambil congkel-congkel ya seperti itu. Nah, jikalau kamu ingin mencongkel baterainya ini dari atas plastiknya sini, harap tepat dan berada posisinya langsung ke bawah seperti ini. Namun apabila kamu salah dan kamu mencongkel yang belahan pada baterainya ini ya, plastik bungkus ini, bungkus plastik pada baterai ini, kemasan baterai ini, kalau kamu congkel nggak usah kuat, itu bisa sobek guys ya seperti ini. Dan dalam jangka waktu 1 minggu atau 2 minggu gitu kan, nah baterainya akan menggembung. Nah, jadi baterai tanam itu nggak boleh guys ya, nggak boleh ada bocor sama sekali, walaupun yang original ya, nggak boleh ada kebocoran seperti ini. Kurang dari 2 minggu ya, biasanya seminggu lebih itu udah menggembung dan dayanya udah terganggu tuh ya, dan bisa disimpulkan bahwasannya itu rusak seperti ini. Ya, harap berhati-hati jikalau teman-teman ingin mencongkel atau membuka baterai tanam ini, karena kurangnya hati-hati itu bisa menjadi masalah yang mengakibatkan penggantian pada baterai. Nah, sayang juga kan kalau baterai kamu masih original, nah kamu ganti dengan yang seperempat. Nah, maksudku, kalau baterai itu bisa dimaksimalin penggunaannya, kenapa tidak ya? Nah, kalau kerusakan karena pencongkelan, ya kan sayang gitu kan. Kalau memang kerusakan itu karena memang udah saatnya, mau di apa namanya produk kan, pasti ada batas pemakaian yang dimana ketika batasnya itu udah terlewati ya sudah rusak gitu. Nah, cuman kalau baterai masih bagus, kamu congkel sampai dia sobek kayak gini, sayang guys ya. Padahal baterai masih bagus gitu. Nah, begitu saja sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, komen-komen aja. Kalau ada pendapat lain, komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung, silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @johnitung. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.